Nur tadi itu bertasbih, juga tasbih yang diikuti oleh bertasbihnya malaikat. Maka ketika 2000 tahun kemudian ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka nur tadi itu dititipkan di tanah yang akan dijadikan oleh Allah media untuk menciptakan Adam alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, kita hari ini saat ini sedang berada di bulan Maulid, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya ingin kita mempelajari, saya akan menjelaskan tentang siapa kedua orang tua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang meragukan tentang keselamatan kedua orang tua Kanjeng Nabi karena dianggap belum masuk Islam, tidak bersyahadat, tidak beriman. Maka sangat mungkin menurut keyakinan sebagian orang, baik bapak dan ayah dan ibu Kanjeng Nabi itu tidak akan masuk surga. Nah, malam hari ini saya hanya akan menggunakan 3 kitab maulid, yaitu Ad-Dibai yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, kemudian Maulid Al-Barzanji yang disusun oleh Sayyidina Ja'far Al-Barzanji, dan Simtud Duror yang ditulis oleh Habib Ali Al-Habasyi. Ketiga kitab maulid ini yang menurut saya yang paling populer di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dan juga populer di sebagian negara di kawasan Asia Tenggara atau di sebagian negara di Timur Tengah. Yang pertama kita harus pahami, ketika kitab maulid ini tidak ditulis berdasarkan imajinasi atau ayalan atau intuisi, tidak berdasarkan hasil mereka atau hasil bermimpi atau mendapatkan ilham dan sebagainya, tetapi berdasarkan kitab-kitab sejarah yang membahas Kanjeng Nabi, apakah itu di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Ishaq atau kitab yang ditulis oleh At-Tabari yang berjilid-jilid jumlahnya. Jadi artinya ini bukan karangan yang fiktif, tetapi apa yang ditulis oleh ketiga ulama itu, Ad-Dibai, Al-Barzanji dan Simtud Duror, berdasarkan sejarah, berdasarkan beberapa hadis yang langsung diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah itu tentang kelahirannya, tentang sifat-sifat beliau, bahkan kisah tentang siapa beliau dan kedua orang tua beliau. Saudara-saudara, saya menolak pendapat yang mengatakan kedua orang tua Kanjeng Nabi itu tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena kita mengenal konsep yang disebut dengan fatrah, kevakuman wahyu, periode di antara dua nabi atau dua rasul. Selama belum ada nabi berikutnya, ketika orang sudah mulai meninggalkan ajaran nabi atau rasul sebelumnya, selama mereka tidak melakukan kejahatan besar, pembunuhan atau syirik, atau itu di era atau periode fatrah itu mereka terampuni. Kenapa? Karena belum ada nabi atau rasul yang mengingatkan mereka kembali, yang mengajak mereka kembali kepada at-tauhid, fatrah. Jadi bagaimana mungkin ayah dan ibu Kanjeng Nabi dituntut untuk beriman dan syahadat, sedangkan
Misalkan ayah kanjeng Nabi, beliau wafat sebelum Nabi lahir. Ibunya meskipun mengalami masa kehidupan Nabi sampai beberapa tahun, tetapi sudah meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Lain halnya kalau kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ibunya masih hidup, kemudian menolak untuk mengikuti ajakan kanjeng Nabi. Nah, itu lain cerita. Ini ditinggal oleh ibunya ketika Nabi masih usia sangat muda, baru berapa tahun. Nah, yang pertama itu tentang fatrah. Yang kedua, saya akan menggunakan hadis yang dikutip oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di dalam kitab Maulid Diba, sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Al-Abbas, sepupu kanjeng Nabi, Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abbas ini meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Quraisy, saya akan bacakan secara lengkap. Inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adama bi alfi am. Yusabbihullaha ta'dzalika nur wa tusabbihul malaikatu bi tasbihih. Falamma khalaqallahu Adama auda'a dzalika nura fi tinatih. Qala sallallahu alaihi wasallam fa ahbatani Allahu azza wa jalla ilal ardi fi dhahri Adam wa hamalani fis safinati fi sulbi Nuh wa ja'alani fi sulbil Khalil Ibrahim hina kudiba bihi finnar wa lam yazalillahu azza wa jalla yunakkiluni minal aslabit tahirah. Saya ulangi, minal aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah, ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Ini ucapan kanjeng Nabi. Hatta akhrajani Allah min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qat. Sebuah hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang penciptaan Nur Muhammad yang diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk datuk kita yang bernama Adam alaihissalam. Nur tadi itu bertasbih, juga tasbih yang diikuti oleh bertasbihnya malaikat. Maka ketika 2000 tahun kemudian ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka nur tadi itu dititipkan di tanah yang akan dijadikan oleh Allah media untuk menciptakan Adam alaihissalam. Karena Nabi Allah Adam diciptakan minatinil lazib ya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, kemudian nur tadi itu diturunkan oleh Allah ke bumi di dalam punggung Nabi Allah Adam. Juga nur tadi itu dibawa di kapal di sulbi Nuh alaihissalam. Selanjutnya Nur Muhammad tadi itu berada di sulbi Nabi Allah Ibrahim ketika Nabi Allah Ibrahim dilempar ke neraka oleh ketika dilempar ke api ya oleh Namrud yang tujuannya untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memindahkan Nur Muhammad tadi itu dari sulbi yang suci sampai kepada arham, rahimnya yang suci dan membanggakan, az-zakiyah al-fakhirah, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkanku dari kedua orang tuaku yang tidak pernah melakukan berzinaan atau hubungan seksual yang melanggar etika agama, masya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian, ini menjelaskan tentang posisi
tempat sulbi para anbiya sampai kepada rahim yang dititipkan ke rahim seorang perempuan yang suci, yang kedua orang tuanya itu tidak pernah melakukan dosa besar. Logikanya berdasarkan hadis ini tidak mungkin Allah kemudian menempatkan kedua orang tua beliau ke neraka, sementara kedua orang tua beliau itu menjadi sarana lahirnya beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama, hadis ya. Yang kedua, di dalam ketiga kisah Maulid ini diceritakan bagaimana ibu Kanjeng Nabi pada malam kelahiran beliau itu didatangi, dikunjungi, disowani oleh dua perempuan suci, yaitu Siti Asiyah dan Siti Maryam. Kalau di dalam Simtud Duror tidak disebutkan, dijelaskan, diceritakan tidak hanya didatangi oleh As-Sayyidah Maryam was-Sayyidah Asiyah, tetapi wa ma'ahuma minal huril ain man qasamallahu laminasyarafi bil kismatil wafiyah. Tetapi juga diikuti bidadari. Ya. Kalau di dalam Al-Barzanji, malam hari kedua orang suci itu mendatangi ibunya, yaitu Asiyah wa Maryam fi niswati minal khatiratil qudsiyah. Saudara-saudara sekalian, bagaimana mungkin orang yang didatangi di dalam keadaan sadar? Kalau di dalam riwayat yang lain, malam itu insya Allah di Barzanji juga dikisahkan, malam itu atau ibu Kanjeng Nabi itu bermimpi dan ada suara yang memberitahu bahwa beliau akan melahirkan seorang nabi yang menjadi khairul anbiya, sebaik-baik utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Allah akan memasukkan seorang ibu yang ketika akan melahirkan itu didatangi oleh dua orang suci penghuni surga, Siti Asiyah dan Siti Maryam, kemudian dia sendiri tidak akan masuk surga? Bagaimana mungkin? Di dalam banyak riwayat dikisahkan perempuan yang menolong kelahiran Kanjeng Nabi itu membuat pengakuan Siti Aminah yang melahirkan Kanjeng Nabi itu tidak mengeluarkan darah setetes pun. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang melahirkan seorang nabi yang terbaik itu begitu sucinya, tetapi kemudian akan mendapatkan nasib yang mengenaskan karena dituduh, diklaim dia tidak akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kenapa kita harus mempersoalkan nasib kedua orang tua Kanjeng Nabi, sementara nasib kita sendiri ini nanti akan masuk surga atau tidak, itu tidak jelas. Orang yang mempersoalkan masuk surga dan tidaknya, atau akan masuk nerakanya kedua orang tua Nabi, na'udzubillah min dzalik, dengan pendapat ini, saya ingin tanya, apakah dia itu sudah yakin akan masuk surga? Kok berani menghujat, menuduh, menganggap, berpendapat seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di bulan Maulid dengan kita membaca kisah kelahiran Kanjeng Nabi, mempelajari sifat-sifatnya, kita akan diakui sebagai umat Kanjeng Nabi, mendapatkan syafaat beliau dan nanti di akhirat surga bersama beliau. Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Bukannya setiap malam setelah kita membaca maulid saya menjelaskan fasal demi fasal, ya meskipun tidak tuntas karena kita hanya membaca 12 malam. Ya, tapi insya Allah nanti setiap malam Jumat kalau kita membaca maulid, bacaan maulid, insya Allah nanti pasal per pasal sehingga kita paham apa yang kita baca. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.